Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mencurah limpahkan rasa syukur kita dalam aktivitas ibadah, thalabul ilmi, guna meningkatkan keimanan dan keilmuan kita. Para santri sekalian, sama-sama kita baca sebelum belajar. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita, bisa kita diringankan, usaha kita segalanya dilancarkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Mudah-mudahan dengan ditambahkan ilmu dan pengetahuan kita juga kita menjadi ditambahkan keimanan, akhlakul karimah kita. Para santri sekalian, hari ini kita akan belajar pedoman pendidikan warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan belajar yaitu yang pertama adalah dalam judul subtemanya memang memelihara organ pernapasan, tapi sebenarnya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu adalah yang pertama, kita akan belajar menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Tentu kita sudah mengenal apa itu musyawarah. Musyawarah yaitu kita mengadakan perkumpulan, kita mengadakan duduk bersama, diskusi untuk membahas satu masalah sehingga menghasilkan satu kesepakatan. Nah, bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat? Silakan kalian buka halaman 134. Ya, 134 yaitu tentang musyawarah. Bagaimana musyawarah itu? Biasanya mula-mula musyawarah itu dipilih dulu pemimpinnya dan notulis musyawarah. Siapa pemimpin musyawarah? Misalkan ditunjuk satu orang. Fungsinya apa? Supaya musyawarah berjalan dengan damai, berjalan dengan satu pemimpin, sehingga kalau ada kekeliruan, kalau ada pergesekan perbedaan pendapat, ada yang menengahinya sebagai pemimpin. Juga notulisnya, notulis itu yang mencatat setiap pendapat, setiap suara dari musyawarah. Nah, kegiatannya nanti bisa menghasilkan untuk pemecahan masalah yang dibahas. Semua peserta berusaha mencari pemecah masalah. Semua pendapat ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, pendapat tersebut dipertimbangkan dan dipilih yang paling baik. Jadi musyawarah itu contoh. Misalkan ada permasalahan di kelas. Siapa nih yang harus bersih-bersih? Permasalahannya tentang berarti kebersihan. Kemudian permasalahannya di kelas tentang keamanan. Atau di kelas juga permasalahannya tentang banyak hal sebagainya. Nah, kita bahas siapa pemimpinnya. Misalkan di kelas ada ketua kelas, boleh ketua kelas dipilih jadi pemimpin. Ada notulisnya, boleh misalkan sekretarisnya yang menulis setiap ucapan, setiap pendapat. Para santri sekalian, kegiatan musyawarah itu sangat penting, sehingga kalau sudah ada ketua, sudah ada notulis, permasalahannya sudah ada, bisa diselesaikan secepat mungkin. Kita lanjutkan di halaman 135. Ternyata dalam sejarahnya Indonesia juga telah dibuktikan sebagai negara yang mengutamakan musyawarah, sehingga bisa terbentuk menjadi sebuah negara. Musyawarah yang dilakukan yaitu misalkan tokoh pemuda pada tahun 1928, yaitu telah melahirkan Sumpah Pemuda. Yaitu Sumpah Pemuda merupakan hasil musyawarah dari para tokoh wakil pemuda saat itu, yaitu untuk menyatukan perbedaan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Karena Sumpah Pemuda itu isinya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita bersumpah bahwa satu kata, satu bahasa, satu bangsa yang berbeda-beda di dalamnya tetap Indonesia. Itu hasil dari musyawarah, sehingga sampai hari ini
kita aman-aman saja, meskipun ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Papua, ada orang Aceh, ketemu aman-aman saja, bisa ngobrolnya dengan bahasa Indonesia yang bahasanya sama. Itu hasil musyawarah. Coba dari dulu tidak dimusyawarahkan, mungkin hari ini akan ribut. Kalau ngobrol pakai bahasa saya aja, bahasa Sunda, kata orang Sunda. Kalau kata orang Arab yang datang ke Indonesia, pakai bahasa Arab saja, lebih bagus, lebih islami. Atau kata orang Cina mungkin dari luar Indonesia, pakai bahasa Cina aja. Atau orang Papua yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi karena ada musyawarah, hari ini kita sepakat bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa kita semua, sehingga tidak ada perbedaan. Para santri sekalian, setelah kalian membaca halaman 134 sampai 136 dan memahami juga apa manfaat dari musyawarah, kita akan memahami bahwa musyawarah itu dapat menambah wawasan dan kepemahaman. Yang kedua, menyatukan ide, pemikiran, dan pandangan. Yang ketiga, anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat, dapat meluruskan kekeliruan dan permasalahan dan kesalahpahaman. Yang kelima, terjalin atau terciptanya keadilan antar anggota dan sebagainya. Jadi musyawarah itu merupakan suatu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, dan ini pun sudah dilakukan sedari zaman Nabi. Zaman Nabi itu sering bermusyawarah karena untuk menghasilkan kesepakatan untuk umat Islam. Para santri sekalian, silakan dibaca sampai selesai 136. Kemudian kalian bisa mengerjakan halaman 137-nya. Ada bagan di sini ya. Ya, bagian di 137 yaitu memberikan tanggapan terhadap pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, pernyataan, yaitu keputusan bersama hasil musyawarah harus dilaksanakan secara ikhlas dan bertanggung jawab oleh semua peserta. Kalian isi tanggapannya setuju atau tidak. Kemudian kalian beri alasan di sampingnya. Nanti kalian foto dan kirimkan di Google Classroom. Kemudian kita akan mempelajari, setelah mengetahui manfaat dari musyawarah, kita harus bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab di halaman 140 sampai 142. 140 tentang belajar tanggung jawab di lingkungan sekitar. Jadi salah satu kita bisa melakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa adalah melakukan toleransi terhadap warga masyarakat. Tentu sudah pernah dijelaskan ya, bagaimana kita berbeda agama, kita tetap menghargai agama mereka, agama kita. Kita tidak mencampuri, mengikuti peribadatan mereka, kebiasaan agama mereka, juga mereka tidak perlu mengikuti kegiatan agama kita. Kita sebagai muslim, maka kita harus percaya diri atas syiar-syiar, atas syariat-syariat yang ada di Islam. Kita tidak boleh mengikuti syariat atau kebiasaan yang ada di agama yang lain. Para santri sekalian, salah satunya adalah tanggung jawab di lingkungan sekitar adalah kita hidup rukun dengan tetangga. Tentu sudah pernah dijelaskan ya di kelas. Tetangga kita adalah orang-orang yang dekat dengan rumah kita. Maka mereka yang tahu kebiasaan kita, mereka yang mendengar suara kita, karena terkadang suara dari rumah kedengaran sampai tetangga sebelah. Maka kita harus rukun dengan mereka. Tidak boleh kita berisik-berisik di rumah, menyetel musik terlalu keras sampai mengganggu yang lain yang sedang istirahat. Kita juga harus menyapa mereka. Kita harus ngobrol dengan tetangga. Jadi kita hidup rukun dengan tetangga. Yang kedua, tolong menolong dalam bermasyarakat. Misalkan ada tetangga kita ada di salah satu komplek kita yang kesusahan. Misalkan ada musibah di tetangganya, misalkan rumahnya ada yang rubuh gentengnya, kita bantu.
bantu misalkan memasangkan genteng, atau ada solokan di halaman rumah kita, solokannya panjang sampai depan rumah yang lain, ternyata ada yang macet dan oleh ketua RT diajak gotong royong atau kita punya inisiatif sendiri membersihkannya. Maka ketika kita diajak ataupun kita mempunyai inisiatif sendiri membersihkannya, kita harus melakukannya karena merupakan tanggung jawab bermasyarakat. Dan lain-lain silakan kalian baca, kalian nanti bisa paham dan mengerjakan di halaman 142. Halaman 142 sama juga berisi bagan kotak, kolom-kolom yang berisi pernyataan, dan kalian menanggapi pernyataan tersebut. Misalkan yang pertama pernyataannya memberi hadiah untuk tetangga. Nah, kalian sudah membiasakan hal tersebut belum? Bisa kalian jawab tanggapannya. Di sini sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oh iya, saya tidak pernah memberi, maka dicontreng di sini. Nanti bisa kalian coba, karena saya baru ingat saya tidak pernah ngasih tetangga hadiah, cobalah kita hadiah. Misalkan di rumah kita masak sayur yang banyak, kirim ke tetangga, kita hadiahkan ke tetangga sayur ayam yang kita masak di rumah. Yang kedua, misalkan ikut orang tua bergotong royong di kampung. Nah, di RT-nya diajak gotong royong, bapaknya ikut gotong royong, ibunya masak di pos ronda misalkan. Maka kita ikutan, yang laki-laki, anak laki-laki ikutan bantuin ayahnya gotong royong, yang perempuan ikutin juga ibunya misalkan masak bersama ibu-ibu yang lain. Banyak kegiatan yang bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, karena kita sebagai warga negara Indonesia, juga kita sebagai muslim, tentu kita bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.